Jadi kalau lu suka nonton freelance kayak gue, mungkin sadar sama satu hal ini yang dipakai buat menyampaikan ceritanya. Hal tersebut adalah flashback masa lalu freelance bersama Himmel kayak pas lagi bertualang dalam perjalanan melawan Raja Demon atau momen lainnya. Dan flashback ini sering banget dipakai buat penyampaian cerita freelance yang hasilnya ngebikin ini ceritanya kesannya pakai alur maju mundur. Flashback bersama Himmel dan tim ya, ataupun flashback karakter lain ini ujungnya menjadi salah satu daya tarik buat orang yang demen freelance, termaksud gue sampai sekarang ini, karena eksekusi alur maju mundurnya bagus gua rasa. Makanya berhubungan dengan flashback ini ramai diomongin, apalagi freelance itu ya banyak flashback ya. Kali ini gue mau ngomongin flashback dan plus minusnya buat gua apaan. Dan gua rasa ya fungsi basic banget dari flashback adalah menambah kedalaman cerita, dan dalam konteks ini bisa aja dipakai buat menambah kedalaman karakter. Suatu karakter mengalami kejadian apa sih di masa lalu, yang biasanya itu di flashback menjelaskan si karakter jahat ini kenapa jadi jahat, ada kejadian apa di masa lalunya yang bikin dia jahat, adakah trauma atau apalah. Dan dari situ kita sebagai audiens mendapatkan informasi tentang latar belakang karakter ya. Dari latar belakang yang diberikan di dalam cerita, kita bisa mengkritisi dan menilai tindakan karakter di masa sekarang ini gimana, dan korelasi sama masa lalunya gimana, dan harapannya kita bisa memahami kenapa akhirnya si karakter ya kayak gitu jadinya. Kalau misalnya kita ngomongin contoh freelance lagi ya, kenapa freelance mau ngebantu banyak orang, sering banget kan tagline itu ini yang pasti Himmel lakukan gitu misalnya, karena freelance sangat dipengaruhi oleh Himmel pas petualangan di masa lalunya, yang itu salah satu contohnya menambah kedalaman karakter dengan memberitahu audiens masa lalu yang dialami suatu karakter. Tapi selain buat menambah kedalaman karakter dalam aspek menambah kedalaman cerita, di flashback ini juga sering dipakai buat nyelipin world building, yang itu biasanya tumpang tindih sama menambah kedalaman karakter juga. Kejadian apa sih di masa lalu itu di flashback ya, ada apa gitu. Salah satu contoh yang gue kepikiran banget buat flashback dan ngasih informasi world building adalah Attack on Titan pas kelar battle Shiganshina itu di basementnya Eren, yang kita dikasih tahu rahasia basementnya ada apa dengan Grisha meninggalkan buku yang isinya sejarah dunia yang dia tahu, dan di situ flashback cerita dimulai. Lu dikasih tahu sejarah Titan itu gimana, terus fungsinya Titan di dunia itu apa, dan kenapa dinding gede itu ada. Yang itu ya flashback ini kasih tahu dunia di luar dinding itu kayak gimana. Satu aspek terpenting buat flashback bagi gue adalah flashback suatu cerita, apalagi kalau ceritanya itu yang maju terus, jangan sampai kepanjangan dan jangan sampai kebanyakan. Karena flashback itu idealnya bagi gue sih cerita sampingan, karena kalau kepanjangan itu bisa aja ngerusak pacing cerita. Dan hal ini yang gue rasakan pas baca manga Demon Slayer dulu zaman covid, yang pattern basic ya habis Demonnya dikalahkan itu flashback dalam arc gede, ada mini arc, yang mini arcnya juga panjang, yang itu jadi bisa dibilang udah bukan mini arc lagi. Gue paham intensinya apa, memanusiakan villainnya dan menambah kedalaman karakter, cuma secara pacing itu malah ngerusak kayak kapan majunya plotnya gitu loh. Itu salah satu contoh bagi gue yang nyelipin flashback di arc gede tapi flashbacknya malah kepanjangan. Dan kalau misalnya flashback itu panjang, mending sekalian bikin arc flashback yang gak nyelip di arc gede gitu. Contohnya kayak Jujutsu Kaisen sama Hidden Inventory arc, ya gitu isinya masa lalu Gojo, yang gua rasa juga salah satu arc terbaik Jujutsu Kaisen. Lu menambah kedalaman karakter dan juga nyelipin world building di situ. Terus pertanyaan terbesar ya, apakah flashback itu selalu wajib gitu buat menambah kedalaman karakter, buat menambah kedalaman cerita, buat world building atau apa? Perlu nggak perlu, tergantung eksekusi ya. Makanya gue beranggapan juga kadang itu flashback emang kagak diperlukan. Gak wajib cerita itu perlu flashback yang detail banget. Kadang cukup dikasih penjelasan lisan yang itu nggak bisa diandalkan dari suatu karakter gitu, karena misalnya itu cuma interpretasi karakter di dalam cerita, itu udah cukup biasa aja buat gue. Bagi gue malah menambah kedalaman karakter juga loh gitu buat karakter yang dijelaskan atau dunia, karena ada elemen misterinya yang ambigu gitu, yang ngebikin audiensnya menginterpretasi kejadian apa yang ada di masa lalu. Contohnya dari semua villain Jojo semuanya punya semacam adegan flashback kecuali Yoshikage Kira. Yoshikage Kira sebagai pembunuh berantai itu salah satu villain favorit gue di Jojo, dan salah satu faktor yang bikin gue suka banget adalah misterinya kenapa dia jadi pembunuh berantai. Kita cuma dikasih tahu pembunuhan pertama dia oleh karakter lain, dan latar belakang kehidupan dia juga pas grup MC ngegeledah rumahnya, dan itu nggak pakai adegan flashback samsek. Kita dijelaskan masa lalu Kira cuma lewat mulut karakter doang, yang sisanya kita menginterpretasi sendiri kenapa Kira akhirnya jadi gitu. Di situ bumbu misterinya Yoshikage Kira yang bagi gue menambah kedalaman karakter, yang itu ya sebenarnya flashback itu kadang nggak diperlukan. Dan satu-satunya flashback Yoshikage Kira adalah pas dia ngaku engas lihat tangan Mona Lisa. Kalau bisa lihat Yoshikage Kira
dikasih adegan flashback yang kayak menjelaskan masa lalu dia banget secara detail, bagi gue malah menurunkan kedalaman karakter dia gitu. Karena daya tarik Yoshikage Kira adalah misterinya dia, dan itu cocok banget sama setting dunia part 4. Maka dari itu ya jijiran gue ke flashback ini adalah flashback itu intinya alat buat penyampaian cerita aja sih. Nah, flashback digunakan itu untuk memberikan informasi kepada audiens dengan alur mundurnya yang berisikan suatu hal yang terjadi di masa lalu. Sesimpel itu. Flashback cerita ideal gue ya pendek aja dan jangan kepanjangan karena bisa ngerusak pacing cerita. Dan kalau misalnya flashback itu panjang banget, menurut gue sekalian aja jadi ada arc flashback gede sendiri. Dan di satu sisi gue juga ngerasa flashback itu nggak wajib amat gitu, gak sebuah hal perlu dikasih flashback. Ada cerita nggak pakai flashback juga ada tambahan daya tariknya sendiri loh, kayak misalnya menambahkan bumbu misteri dan biarkan audiens yang berteori. Nah gitu ya, ingat flashback itu lagi-lagi adalah alat dan tergantung cara yang pakai alat ya bisa pakai eksekusi elemen flashback atau kagak. Anyway, udah gitu jadi